Terima kasih pimpinan Pak Kiai Hasan, Bapak Ibu anggota Komisi 4 dan juga Bapak-Bapak dari asosiasi yang saya hormati. Pertama, terima kasih Pak, informasi, pengetahuan dan juga pencerahannya. Saya tadi sampai catat-catat juga, ini pengetahuan baru juga buat kami. Saya tadi agak kaget Pak ketika Bapak mengatakan ada masa-masa tertentu impor ikan itu harus dimudahkan. Saya dari Indonesia Timur, dari NTT, seperti Pak Edward juga Pak. Saya cerita saja yang dikatakan oleh Ibu Sadilah Uluputi tadi, itu juga terjadi di NTT Pak. Ada tangkapan terlalu banyak, kemudian pasarnya sulit, akhirnya dibuang lagi ke laut. Bahkan ketika pandemik kemarin, ketika mobilitas barang jasa manusia itu menjadi susah Pak, ikan-ikan di NTT itu dikuburkan Pak. Nah, moral dari cerita ini adalah, kalau kita bicara, saya langsung kaitkan pada aspek kuantitas dan kualitasnya Pak. Kesimpulan saya, Indonesia ini negara super kaya raya, termasuk dalam potensi perikanan dan kelautannya Pak. Indonesia negara super kaya raya. Tetapi Indonesia adalah negara yang miskin dari sisi visi tata kelola untuk membangkitkan potensi perikanan dan kelautan kita Pak. Nah, kita ingin bicara di situ. Visi besar kita ini apa? Tata kelolanya kira-kira seperti apa? Peran KKP ke depannya mestinya bagaimana? Saya ambil contoh saja, kalau bicara NTT, itu ada 3 jenis ikan yang menjadi idola. TCT, tuna cakalang tongkol. 2 tadi Bapak sebutkan, tuna dan cakalang Pak. Itu NTT banyak sekali Pak. Kualitasnya sebenarnya bagus. Tetapi kenapa kualitasnya menjadi turun? Karena tidak adanya sistem rantai dingin Pak. Orang melaut sampai 8 jam bermodalkan es batu yang sebesar tangan saya, butuh 300 es batu kalau melaut di Labuan Bajo atau di Timor atau di Sumba, dan kemudian butuh sekitar 300, berarti 300.000. Berapa lama itu bisa bertahan es batu itu Pak? Sangat tradisional pendekatannya Pak, sangat-sangat tradisional. Nah, artinya kalau kita mau menjaga dari sisi kualitas tangkapan, mestinya kita benahi dari aspek sistem rantai dingin tadi. Harus ada cold storage, pendingin yang punya kualitas. Nah, tapi untuk ada ini semua kan negara kita harus punya pemetaan potensi ikan ada di mana, permasalahan yang kurang kira-kira seperti apa Pak. Nah, saya juga pernah mendapat informasi, tadi Bapak bilang ikan kurang Pak, itu di Kepulauan Aru Pak, di Kabupaten Kepulauan Aru, hari ini aja, tiap hari, tiap malam, itu ada sekitar 1.650 kapal cantrang, overfishing ya, terutama dari Jawa dan lain-lain, yang tiap hari ada di sana Pak, di Lautan Arafura ini. Artinya apa? Dari segi kualitas kita nggak kurang, kuantitas Pak, kita nggak kurang. Dari segi kualitas, intervensi kebijakan itu yang harus kita lakukan. Nah, menurut saya mempersepsikan bapak-bapak ini adalah expert di bidangnya, di perikanan kelautan. Tolong dikasih tahu ke kami Pak, untuk menjaga kualitas mulai dari hulu ini apa yang harusnya didorong menjadi kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang berikut, ini teman saya dari Maluku juga sempat omong nih Kiai Hasan. Dikatakan bahwa dulu di Maluku, di Arafura sana itu ada tempat semacam station untuk uji mutu hasil. Tetapi sekarang di Maluku sudah tidak ada lagi, KKP pindahkan ke Sorong dan Bali. Padahal di Maluku ini ada 3 WPT ya, wilayah perikanan tangkap, dan 38% perikanan tangkap itu dikontribusikan oleh ikan-ikan dari Maluku ini. Nah, ini juga mungkin harus menjadi
perhatian kita untuk bisa kita dorong kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang berikut, baik ikan maupun juga rumput laut tadi, mungkin yang perlu diperhatikan kalau menurut saya ya, saya dapat inspirasi dari penjelasan bapak-bapak tadi adalah soal bagaimana nih sistem pasca produksinya begitu. Kalau di pertanian kan orang bilang tanam petik bukan hanya jual, tapi olah, menambah nilai tambah ekonomisnya kan begitu. Nah, kita juga begitu. Nah, tadi industri pengalengan ikan, ya mungkin ini juga harus dikembangkan ke depan Pak. Sistem rantai dingin, cold storage-nya, industri pengalengan ikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, supaya kita tidak terus-menerus menjual ikan dalam bentuk gelondongan, ikan mentah, dan kemudian mengimpor dari luar Pak. Nah, jadi menurut saya Pak, saya bukan ultranasionalis, bukan Pak, tapi nasionalis. Makanya pakai Garuda di sini Pak, bukan hanya asal pasang-pasang aja Pak, beneran nih nasionalis. Maka saya agak-agak sedikit, Pak Ansy bisa lebih cepat dikit karena kita sudah ditunggu sama asosiasi di depan. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih.